Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersama-sama ingin bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, kami bersama-sama boleh mengingat akan karya Tuhan yang besar dengan kedatangan Kristus di dalam dunia ini, lahir di kandang ternak untuk boleh membawa kami yang berdosa mengalami pembaharuan. Dan tidak hanya itu, ketika kami boleh menjadi milik Kristus, maka kami adalah orang-orang yang paling berbahagia karena Engkau adalah Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkatilah kami ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita, kiranya kasih karunia Tuhan yang besar itu boleh terus membawa kita mengalami banyak kemurahan Tuhan. Saya ingin kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan seperti yang diberikan kepada kita oleh gereja untuk kita renungkan dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakannya dalam versi bahasa Indonesia terjemahan yang kedua, ya. Versi yang kedua mungkin agak berbeda sedikit dengan yang Bapak Ibu pegang, tetapi tidak terlalu masalah. Saya akan bacakannya demikian bunyi firman Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan kata Immanuel, iya, kalau kita mendengarkan kata Immanuel, maka kata ini ada di mana-mana ya. Kita bisa menemukan orang yang bernama Immanuel, tetapi juga nama Immanuel itu dipakai untuk penginapan, untuk toko, untuk apa lagi? Nama sekolah, gereja, sampai di belakangnya truk itu juga ada tulisannya Immanuel begitu. Meskipun ada tulisan Immanuel, dia nyetirnya juga nggak lihat yang lain begitu, nggak peduli dengan yang lain, karena merasa Immanuel, Allah beserta dengan dia, maka dia bisa nyetir dengan sesukanya begitu, nggak sadar kalau di bagian belakang truknya itu ada tulisan Immanuel. Nah, orang yang memakai nama Immanuel ini tentu punya harapan ya. Harapannya banyak di balik nama itu karena mereka mengerti tentang artinya, yaitu Allah beserta kita. Maka harapan-harapan itu bisa saja muncul. Pingin selalu sehat, pingin selalu selamat, pingin selalu damai, pingin selalu usahanya rame. Maka kata Immanuel bagi mereka itu penting. Kata Immanuel itu seperti
sebuah kekuatan begitu ya yang bisa mendatangkan berkat. Tetapi masalahnya Bapak Ibu dan Saudara, berapa banyak orang Kristen itu yang paham bahwa dirinya itu hanya akan mengalami apa artinya Immanuel dalam hidupnya bila dia menghidupi iman yang disertai dengan perbuatan. Saudara, bukankah selama ini banyak orang yang menjadikan kata Immanuel itu sebagai kata seperti mantra? Kata ini dipakai sebagai sugesti, mensugesti diri sendiri. Ya, kalau hatinya lagi tidak enak, dia tiba-tiba bisa menyebutkan kata Immanuel, lalu dia bisa mengatakan aku yakin begitu. Semacam sugesti, dan itu memang bisa mendatangkan ketentraman. Tetapi apakah realitanya Allah beserta dengan kita, itu yang jadi pertanyaan Bapak Ibu dan Saudara. Maka Natal kali ini kita akan mencoba melihat dan merenungkan tentang Immanuel, penyertaan Tuhan di tengah ketidakpastian yang terutama dialami oleh Yusuf pada saat Natal. Dan tentu yang dialami oleh kita pada hari-hari di mana kita akan menyelesaikan tahun 2025 ini. Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya kata Immanuel itu tidak bisa dipisahkan dari sebuah instrumen yang sangat penting dari hidup seorang Kristen. Dan nanti kita akan menemukan apa itu. Kalau kita baca bagian Matius 1 ayat 18-25 ini menjelaskan tentang sisi kelahiran Yesus dari sisi Yusuf, bukan dari sisi Maria. Kalau dari sisi Maria itu ditulis dalam Lukas. Dalam Matius kelahiran Yesus di sisi Yusuf. Nah, saudara, pada saat itu Yusuf hatinya sedang galau. Galau berat sebab dia tahu Maria itu mengandung sementara Yusuf tidak pernah tinggal serumah dengan Maria meskipun mereka itu sudah bertunangan. Pertunangan orang Yahudi itu sekuat orang menikah, saudara. Makanya kalau sudah bertunangan, kalau mau pisah, Yusuf pakainya kata cerai. Kuatnya seperti orang sudah menikah. Cuma kalau orang Yahudi hari ini bertunangan, maka hari ini Maria harus pulang ke rumah papa mamanya, Yusuf harus pulang ke rumah papa mamanya. Mereka dipisahkan selama setahun kurang lebih, tidak boleh ketemu. Sampai nanti hari yang disepakati baru dirayakan. Nah, dalam masa perpisahan ini, apa yang harus dilakukan? Maria pulang ke mamanya, dia harus belajar jadi ibu. Belajar masak, belajar jadi istri, belajar jadi hal-hal yang lain yang dilakukan oleh banyak perempuan. Lalu Yusuf pulang ke rumah, orang tuanya belajar apa? Belajar bekerja, belajar cari uang, belajar bagaimana jadi bapak, bagaimana harus menjaga, memelihara keluarga. Setahun mereka tidak boleh ketemu untuk belajar itu. Nanti kalau harinya tiba, pesta diadakan untuk kemudian setelah itu mereka boleh tinggal satu rumah. Nah, sementara perpisahan ini, setelah bertunangan, Maria mengandung. Yusuf bingung. Kita tidak pernah kumpul, memang kita sudah bertunangan, tapi kita tidak pernah kumpul bagaimana dia bisa mengandung. Maka Yusuf itu memiliki rencananya adalah dia mau menceraikan Maria. Tetapi Tuhan melalui malaikatnya datang pada Yusuf dan berkata, jangan ceraikan Maria, tapi ambil Maria. Saudara, Yusuf itu dikenal sebagai pribadi, kalau dalam yang terjemahan lama, orang yang tulus hati. Dalam terjemahan yang tadi saya baca, dikatakan orang yang benar. Maka tulus hati, benar itu kata lainnya, Yusuf ini adalah manusia yang saleh. Manusia yang saleh itu adalah manusia yang berusaha tiap hari menghidupi hidupnya sesuai dengan firman. Apa yang Tuhan katakan, dia mau kerjakan hari itu. Apa yang dia dengar, sederhana saja, dia mau kerjakan itu. Itu orang saleh. Makanya bagi Yusuf, ketika dia berpikir aku akan ceraikan Maria, malaikat bilang jangan, kamu harus ambil. Karena sudah biasa dia mendengar apa yang dikatakan oleh firman dan dia lakukan, maka bagi dia akhirnya untuk taat itu bukan perkara yang
sulit. Karena memang dia orang saleh. Beda kalau cuma sekedar Kristen. Kalau sekedar KTP-nya Kristen, menghadapi situasi yang sulit kalau dia tidak pernah terlatih, tiap hari dengar, tiap hari melakukan, maka dia akan tawar Tuhan itu. Maka dia akan naikkan negosiasi dengan Tuhan. Wah, kalau begini rugi dong Tuhan. Kalau itu engkau yang harus mau saya lakukan, apa iya nasibku akan baik? Akan banyak pertanyaan seperti itu, saudara. Tapi Yusuf ini adalah orang yang benar, orang yang saleh. Dia tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, ketika Yusuf sudah mengambil Maria, tidak menceraikan, maka waktu itu Maria juga kemudian terus berjalan, akhirnya dia kehamilannya makin tua, muncullah dekrit dari Kaisar Agustus. Kaisar Agustus mengatakan akan ada sensus. Maka dimintalah Yusuf itu membawa Maria pergi ke Bethlehem, Bapak Ibu dan Saudara. Bayangin ya, menaati Tuhan ternyata itu tidak selalu jalan yang harus dia hadapi adalah jalan yang mulus tanpa kesulitan. Maria hamil besar, waktunya melahirkan, Tuhan bilang, bawa Maria, Tuhan bilang kepada Yusuf, bawa Maria pergi ke Bethlehem. Saudara, itu ya, Nazaret ke Bethlehem. Itu jauhnya, saudara, 140 sampai 150 kilometer. Jaraknya itu 140 sampai 150 kilometer. Ditempuh dengan jalan kaki, Maria dinaikin ke keledai. Perjalanan itu kurang lebih 6 sampai 10 hari. Dalam keadaan hamil besar, kemudian harus melewati lembah, ya, jalan yang terjal, iklim yang berganti, panas dingin, kemudian ancaman perampok itu juga muncul. Saya membayangkan ya, ketika Yusuf mendengarkan perintah harus membawa Maria yang sedang hamil besar ke Bethlehem, bisa saja loh muncul pertanyaan begini, apa Tuhan yang memiliki rencana ini tidak sanggup mencegah Kaisar Agustus untuk tidak mengeluarkan perintah untuk sensus? Dia kan Tuhan yang besar. Apakah tidak mungkin Tuhan mencegah Kaisar untuk tidak mengeluarkan perintah ini? Atau mungkin bisa muncul pertanyaan, oke lah kalau memang sensus harus dilakukan, apa tidak bisa ditunda dulu? Ini Maria akan melahirkan, ini kan rencananya Tuhan. Hamilnya Maria ini kan juga bukan karena manusia. Apa tidak bisa ditunda kalau memang harus ada dekret? Ditunda 2 bulan kek, ditunda berapa kek, kalau memang harus jalan. Tapi saudara lihat, dari mulut Yusuf tidak ada komplain. Yusuf tidak ada tawar-menawar tentang hal ini, saudara. Ternyata memang sekali lagi mengikuti jalan Tuhan, kadang memang jalan itu tidak mulus harus dilewati. John Calvin itu pernah ngomong gini, hampir seluruh jiwa kekristenan itu terdiri dari menyangkal diri karena kita memang bukan milik kita sendiri. Biarlah kita hidup dan mati bagi Allah saja. Saudara, Calvin itu mengatakan hidup kekristenan yang sesungguhnya itu porsinya banyak soal menyangkal diri. Bukan mau melakukan apa yang saya kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Maka itu yang disebut dengan menyangkal diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf tahu dan menghidupi itu. Dia menyangkal diri untuk tidak menceraikan Maria, tetapi lebih memilih tunduk kepada rencana Tuhan. Menyangkal diri karena Kristus dan tunduk kepada Allah dan rencananya tidak boleh ditawar oleh siapapun, saudara. Sebab itu adalah pintu bagi setiap orang Kristen untuk menemukan apa arti hidupnya. Banyak orang Kristen bertanya tentang masa depannya,
Banyak orang Kristen yang tidak sedikit ingin hidupnya bermakna. Namun, sangat sedikit yang mau bayar harga dengan menyangkal diri kepada Tuhan dan mengikuti rencananya. Dalam masa Natal seperti ini, saya pikir panitia Natal nggak hanya di Eleos saja ya, di tempat saya juga ada panitia Natal. Gereja-gereja lain punya kepanitiaan Natal, saudara. Dalam kepanitiaan bertemulah orang untuk mempersiapkan acara Natal. Ada yang sudah sangat akrab, tetapi ada yang baru. Karena dia baru datang atau baru sekian lama, maka orang lain mendorongnya untuk ikut pelayanan. Masuklah dia dalam kepanitiaan Natal. Ada yang masuk dalam acara, ada yang masuk dalam konsumsi, keamanan, perlengkapan, dekorasi, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apa yang paling penting di acara Natal bagi panitia? Kira-kira panitia itu goalnya apa sih? Kalau ditunjuk jadi panitia Natal, goalnya kira-kira apa? Ayo, goalnya apa? Kalau saudara ditunjuk jadi panitia ya, apalagi seksi acara ya, goalnya apa? Yang paling penting. Alasan yang klasik, memuliakan Tuhan. Iya benar, pasti memuliakan Tuhan. Tapi apa yang paling penting di balik kata memuliakan Tuhan? Saya yakin bahwa semuanya akan berkata, pingin pada hari H acara lancar. Pada hari H acara tidak ada gangguan. Pada hari H banyak orang memuji, acaranya bagus. Itu pasti menjadi tujuan yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di dalam kepanitiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak yang sungguh akhirnya menyadari dalam kepanitiaan Natal atau kepanitiaan yang lain dalam acara gereja, bahwa proses persiapan itu adalah bagian yang sangat-sangat penting. Berapa banyak yang memikirkan itu? Bahwa proses persiapanlah justru itu yang paling penting. Kenapa? Berkumpulnya banyak orang untuk bekerja bersama-sama itu tidak gampang. Tidak gampang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya beberapa waktu lalu pelayanan ke daerah ketemu dengan adik kelas. Dia bercerita tentang satu nama yang juga saya kenal karena juga sama-sama adik kelas saya. Dia akhirnya berkata seperti ini. Ternyata kita ini yang bersahabat, yang akrab dalam hidup sehari-hari, belum tentu lo bisa bekerja bersama kalau digabung untuk disuruh pelayanan bareng-bareng. Dia bilang begitu. Terus saya tanya, kenapa kamu bilang begitu? Ya buktinya, saya dengan dia kurang akrab apa? Seperti saudara. Dia kalau datang saya suruh tinggal di rumah, saya perlakukan dia seperti kakak begitu. Tapi setelah kami gabung pelayanan bersama-sama, ternyata tidak segampang itu. Kami bertengkar. Kami ribut. Dan dia kabur, tidak pamit pergi kemana. Saya kaget begitu. Bisa begitu kalian? Bisa ternyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, melayani Tuhan itu yang paling penting itu bukan piala. Tapi dalam proses mempersiapkan semua kita dalam berelasi dengan orang lain itu seperti apa. Karena justru Tuhan ingin membentuk banyak hal dengan kita. Maka kenapa kadang Tuhan itu agak paksa saudara masuk dalam kepanitiaan. Meskipun saudara belum punya pengalaman, tapi dipaksa masuk supaya punya pengalaman, masuk. Berantem. Karena yang lain merasa percuma dia masuk, enggak kerja. Dia masuk juga untuk apa? Cuma ngeritik aja. Semua enggak boleh, semua enggak boleh, semua enggak boleh. Untuk apa dia masuk? Wah, itu dia. Ada yang begitu muncul, saudara. Dan ternyata, saudara,
Memang kenapa kepanitiaan itu penting di mata Tuhan? Ya karena memang Tuhan melihat mungkin di dalam diri kita ada banyak hal yang belum beres. Melihat pelayanan itu apa? Bekerja bersama dengan orang lain itu untuk apa? Untuk siapa? Maka kadang-kadang memang itulah yang Tuhan buat. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ikut Tuhan itu, melayani Tuhan itu tidak selalu pas dengan apa yang ada dalam hati kita. Betul Calvin bilang, hidup Kristen itu porsi besarnya itu menyangkal diri. Sama dengan Yusuf, menyangkal diri. Setelah mengambil Maria ikuti kata Tuhan, Tuhan bilang bawa dia ke Bethlehem, jauh banget. Tapi dia sangkal dirinya. Dia oke saja ikut apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanda seorang Kristen alami Immanuel secara nyata adalah saat ia memilih tunduk, menyangkal diri demi rencana Tuhan, bukan demi ambisi pribadi. Saudara pengen tahu saudara mengalami Immanuel? Ya ini, coba sekarang tanya pada dirimu. Aku ini mengalami Immanuel tidak? Kalau seperti yang ini, saudara mengalami apa artinya Immanuel? Tanda orang yang mengalami Immanuel adalah secara nyata dia memilih tunduk. Tunduk itu tidak gampang, saudara. Bukan dari diri kita. Menyangkal diri demi rencana Tuhan, bukan demi ambisi, agenda pribadi. Enggak ya, banyak orang ngomong apa? Mundur 2 langkah, setelah itu 3 langkah kita tabrak dia. Kan ada yang bilang begitu, ngalau dulu, setelah itu dikampleng. Orang Surabaya bilang, enggak, tapi Alkitab bilang mundur ya mundur. Menyangkal diri ya menyangkal diri. Karena itu arti disertai. Immanuel itu tunduk menyangkal diri. Maka saudara kalau Natal ini ingin tanya, saya ini mengalami Immanuel enggak ya? Ya jawabannya ini salah satunya yang pertama. Kalau hatimu penuh dengan ketundukan, rela menyangkal, ambisimu engkau letakkan, kepentingan Tuhan kau kerjakan, Immanuel. Kau sedang mengalami Immanuel. Sesampainya mereka di kota Bethlehem, saudara, apa yang terjadi? Yusuf dengan susah payah membawa Maria sampai di Bethlehem. Apa yang terjadi? Tidak menemukan kamar yang pantas untuk persalinan. Semua penuh. Saya tidak bisa bayangkan Yusuf, saudara, bagaimana hati dan pikiran Yusuf terhadap sebuah realita yang dihadapi ternyata di bawah standar kelayakan untuk sebuah proses melahirkan. Tidak proper tempat itu untuk melahirkan. Tetapi saudara lihat sekali lagi, orang saleh yang namanya Yusuf, dia tidak kecewa terhadap keadaan yang tidak layak untuk persalinan. Yusuf mampu melihat kandang ternak itu bukan sebagai tragedi yang menyedihkan. Yusuf tidak mengeluh dan berkata, mengikut Tuhan kok dapatnya kandang ternak. Aku ini punya uang untuk bisa bayar kamar. Tapi ikut Tuhan kok. Ada uang, nggak ada kamar. Harus pakai kandang ternak. Dan Yusuf tidak komplain seperti itu, saudara. Salah satu tanda yang kuat, apakah kita ini hidup sedang mengalami Immanuel atau tidak, terlihat dari reaksi yang terus-menerus muncul saat kita menerima sesuatu yang tidak sesuai harapan. Saudara, kadang kita itu menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan, pada saat itu kita bisa kecewa. Ya. Itu manusiawi. Kalau menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, lalu orang bergembira, itu aneh. Menghadapi situasi yang tidak pas, orang sedih, orang kecewa, itu normal. Tetapi berapa lama saudara terus kecewa dan terus
mengeluh. Maka seorang yang mengalami Immanuel itu akan sungguh tidak akan terus-menerus muncul reaksi-reaksi yang buruk ketika satu ketika dia menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah sakit. Saya menemui seorang ibu. Dia bersama dengan suami dan 2 anaknya melayani di sebuah daerah yang sangat terpencil lah begitu ya. Sebelasan tahun ada di situ dengan keadaan yang sangat minimal. Belasan tahun pelayanan di situ, saudara. Tiba-tiba si ibu itu waktu di pelayanan tempat itu perut mual, makan susah, kepala sakit, sewaktu-waktu seluruh badan sakit, tambah lama tambah kurus begitu ya. Karena makan juga nggak bisa, makan sedikit keluar. Maka suaminya membawa dia ke rumah sakit di daerah tempat dia melayani di daerah itu. Dokter memeriksanya dan dokter menduganya ibu ini kena kanker. Maka dokter yang ada di daerah terpencil itu berkata kepada suaminya, bawa istrimu ke Surabaya. Di sini nggak bisa, nggak ada peralatan yang cukup untuk bisa menolong keadaan istrimu. Bawalah dia ke Surabaya. Maka dibawa ke Surabaya, saya menjumpainya. Saudara, karena memang saya kenal, maka saya tidak sungkan untuk bertanya. Ibu, apakah engkau kecewa dengan Tuhan? Belasan tahun engkau melayani di daerah terpencil, dengan 2 anak seadanya di sana. Belasan tahun engkau di sana. Dan harus menerima diagnosa bahwa engkau menerima kanker dengan stadium akhir seperti ini. Apakah engkau kecewa dengan Tuhan? Dia jawab, saat pertama saya mendengar, hati saya pahit, Pak. Pahit. Saya kecewa. Pahit hati saya. Kenapa? Belasan tahun saya tidak menuntut apa-apa. Pak tahu 2 anak masih kecil-kecil. Anak-anak saya butuh saya, Pak. Saya pahit hati sama Tuhan. Saya kecewa. Saudara mendengar itu, ya saya diam. Kemudian pada hari berikutnya ketika ketemu saya tanya lagi bagaimana. Ya dalam anugerah Tuhan dia bisa berkata, puji Tuhan dalam beberapa hari di sini, Tuhan merawat saya, Tuhan mengunjungi saya. Dan saya belajar untuk yakin bahwa ini yang terbaik yang Tuhan kasih. Maka Pak, hari ini saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pahit lagi. Saya punya harapan. Saya punya harapan kepada Tuhan. Tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi, dia bilang. Saudara, ini Immanuel. Kalau saudara tanya, apa artinya Immanuel dalam hidupku? Saat engkau mendengar sesuatu yang mengecewakan, kau pahit hati di awal-awal, enggak apa-apa, itu normal. Tapi orang yang mengalami Immanuel itu enggak terus-terusan pahit hati. Karena Tuhan akan menolongnya untuk belajar ikhlas, menerima apapun yang terjadi atas hidupnya. Dan kalau kemudian orang berubah dari rasa pahit kepada syukur, itu Immanuel. Itu Immanuel. Lebih dari cukup, saudara. Saya tidak tahu apa yang saat ini engkau alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jonathan Edwards itu pernah berkata,
Anugerah Tuhan itu memampukan orang percaya bersukacita dalam Allah, sekalipun segala yang lahiriah runtuh berantakan. Orang yang mengalami Immanuel itu mengalami ini. Sekalipun semua yang lahiriah runtuh berantakan, siapa yang mengalami Immanuel, mereka akan tetap bisa bersukacita dalam hatinya meskipun semua diambil dari hidupnya. Saudara, tanda seorang Kristen mengalami Immanuel secara nyata adalah rasa kecewa tidak akan tahan tinggal dalam hatinya, sebab ia memilih mengucap syukur daripada rasa pahit menggenangi jantungnya. Immanuel. Semua kita pasti pernah pahit hati. Pertanyaan saya, selama itukah pahit hatimu? Ini Natal yang keberapa? Kalau masih pahit hati, datanglah pada Tuhan. Mintalah Tuhan menolongmu. Karena engkau perlu Allah yang beserta denganmu. Supaya doamu sampai ke surga. Tidak terhalang dengan kepahitan hatimu, kemarahanmu, kekecewaanmu kepada siapapun. Allah Immanuel ingin membawa kita hidup dalam berkat-Nya yang sungguh bisa membawa kita bersukacita. Saudara, setelah kandang ternak di Bethlehem, apakah selesai persoalan yang dihadapi oleh Yusuf? Setelah di Bethlehem Yesus lahir, kemudian beberapa saat muncul lagi pengumuman. Raja Herodes memberikan dekret bahwa seluruh anak di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Termasuk siapa dong? Bayi Yesus belum umur 2 tahun. Maka kata Tuhan kepada Yusuf apa? Lari kamu dari Bethlehem menuju Mesir. Waduh, ini menuju Mesir, saudara. Dari Bethlehem yang dimaksud ketika mereka masuk ke Mesir itu adalah Kairo yang lama. Kairo lama pada masa itu adalah memang sebuah tempat komunitas Yahudi perantauan itu tinggal di Kairo lama. Dan banyak orang menduga Yusuf dan Maria itu berjalan dari Bethlehem menuju ke Kairo lama untuk ketemu dengan orang-orang Yahudi di sana. Karena itu lebih gampang. Bahasa gampang, budaya gampang. Kalau seminggu belum ada kerjaan, ada teman-teman sebangsa yang bisa menolong, kasih makan, paling nggak begitu, gitu loh. Ya, maka mereka ini perjalanannya menuju Kairo lama. Dan saudara tahu jaraknya dari Bethlehem menuju Mesir itu 350 sampai 400 kilometer. Surabaya Jogja lebih lagi begitu. Lebih jauh dari jarak Bethlehem ke Nazaret. Ini hampir 3 kali lipatnya. Saudara, tantangannya sama ya. Padang gurun harus dilewati. Ya, yang pernah ke Israel, saya waktu itu dari Mesir menuju masuk ke Yerusalem, memang naik bis. Tapi ya kanan kiri ya padang pasir begitu kan. Itu zaman yang sekarang, zaman dulu. Kita itu bayangin, wih zaman dulu ya, ini mereka suruh jalan kaki kayak begini, kita naik bis aja, nggak ada yang dilihat. Mereka melakukan. Yusuf tidak juga mengeluh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa jaga? Kenapa kami harus lari lagi ke Kairo? Tapi Yusuf itu memang orang saleh. Dia dimampukan oleh Immanuel, Sang Immanuel untuk melihat dengan iman bahwa
Melarikan diri ke Mesir adalah jalan terindah. Meski sangat repot dan berbahaya, saudara. Tapi itu jalan terindah. Kadang Tuhan membuatmu dan membuatku tidak melewati jalan yang pendek dan lurus. Karena itu justru lebih berbahaya. Kadang Tuhan membuatmu dan membuatku jalan berliku dan berbelok. Dan kita mengeluh karena itu. Tapi justru kita selamat. Diputar-putar. Selamat dari orang yang mau gondol uang kita. Diputar-putar dulu. Tidak langsung-langsung begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Charles Spurgeon itu pernah berkata, aku belajar mencintai gelombang yang melemparku kepada batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Saudara memahami apa yang dimaksud oleh Spurgeon. Spurgeon itu selalu memahami. Setiap gelombang kesulitan yang melemparku, yang membuatku kadang takut, aku satu hal percaya, aku pasti dilempar ke atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Sama saudara, Bethlehem ke Kairo itu perjalanan berbahaya. Tapi Yusuf menaati karena dia tahu yang terbaik. Pasti Tuhan akan membawa kami kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan yang lain. Maka kalau ini menjadi kehendak Tuhan, meskipun menakutkan, meskipun tidak ada kepastian, kami tetap akan berjalan. Dan Yusuf melakukan, membawa Maria ke sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda seorang Kristen mengalami Immanuel secara nyata adalah saat ia mampu melihat kesulitan adalah bagian dari penggenapan kehendak Sang Bapa melalui hidupnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang kesulitan apa. Ekonomi itu memang lagi sulit. Ya. Saya di sinode mendengar keluhan itu, jemaat-jemaat lokal GKT kesulitan keuangan. Defisit lah, inilah, itulah, sulit. Mengelola gereja itu tidak gampang pada zaman-zaman ini. Banyak defisit. Ya karena memang jemaat juga mengalami kesulitan. Tetapi apakah kita bisa melihat dengan mata iman bahwa kesulitan adalah bagian dari penggenapan kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Tidak tahu. Tapi akan ada yang digenapkan. Akan ada yang akan digenapkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan usaha pekerjaan Bapak Ibu. Saya kalau tanya jemaat, gimana toko, berapa persen sekarang, tinggal 40. Dari 100% tinggal 40. Yang punya pabrik pun saya tanya, gimana pabrik? Ya syukur kerja bisa sampai Rebu, Senin Rebu. Kemis saya tanya, kadang libur, nggak ada order. Kadang libur, nanti ada Kemis, jalan lagi. Sampai Jumat. Sabtu libur dulu. Sepanjang hari Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, 24 jam. Itu mesin tidak mati. Sekarang, dia bilang, susah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita yang Immanuel, kita yang hidup dengan Tuhan, Allah yang Immanuel itu akan menolong kita dengan iman melihat kesulitan adalah bagian dari penggenapan rencana Tuhan. Apa itu? Kita tunggu dengan iman. Pasti yang terbaik akan muncul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kekuatan kata Immanuel itu dapat dirasakan, dialami justru di saat kita memutuskan mau ikut rencana dan kehendak Tuhan, ya. Jadi mengalami Immanuel yang nyata itu
Ketika engkau dan saya berani memutuskan, oke, saya akan ikut Tuhan dalam keseharian. Itu pengalaman Immanuelnya akan muncul. Tidak bisa dilepaskan dari menghidupi iman dengan perbuatan dalam keseharian, saudara. Ini adalah Robertson bersama istrinya. Robertson ini adalah seorang presiden dari sebuah seminari di seminari Alkitab di Amerika, sebuah seminari yang cukup besar. Dia punya istri yang ceria. Robertson agak anteng, biasanya begitu ya, suami anteng, istrinya agak ribut, goyang, maksudnya hangat, ya, karena suaminya sudah tenang begitu. Nah ini perpaduan kayak begitu, suami tenang, istrinya yang rame begitu, sama orang hahaha gitu, gampang, suaminya susah gitu. Setelah menikah 40 tahun, dalam ceritanya si istri ini mengalami kemunduran karena Alzheimer yang dia alami. Mulai suka lupa. Lupa dia ada di mana, lupa taruh barang di mana, lupa sama orang. Itu sekitar tahun 80 muncul begitu. Si suami sih masih oke lah, itu masih ringan. Tahun 90 ini tambah berat. Soalnya kalau dia keluar rumah, sampai di luar sana dia nggak tahu pulang, karena dia lupa jalan. Sudah mulai agak merepotkan. Nanti dia ke dapur, dari awal tahu sampai di dapur ya menengai gitu, diem. Mau apa? Lupa. Sama orang banyak lupa, tambah gawat keadaannya. Maka orang-orang menyarankan kepada suaminya, supaya kamu tetap bisa bekerja sebagai presiden seminari, maka panggillah suster untuk menjaga istrimu supaya dirawat dengan baik. Ini nasihat baik, saudara. Supaya kamu tetap bisa kerja, maka biarlah istrimu dirawat suster. Tapi Robertson dalam pergumulannya memutuskan, tidak, saya tidak akan menyerahkan istri saya dirawat oleh suster. 40 tahun saya hidup dengannya, dia adalah istri yang sangat baik. Saya merasakan bagaimana dia mencintai saya. Kalau saya serahkan pada suster, secara pribadi Robertson berkata, apa artinya janji pernikahan saya di hadapan Tuhan? Dalam keadaan sehat, sakit, kaya miskin, saya akan. Gak ada artinya janji nikah saya. Maka dia putuskan mundur dari jabatan presiden seminari. Mundur dari pekerjaan. Lalu yang dia lakukan, dia rawat istrinya. Dia mandikan istri, dia kasih baju, dia kalau istrinya mulai gak karu-karuan, dia nyanyikan pujian yang disenangi istri. Semua diurusi oleh Robertson selama 13 tahun, saudara. Olehnya sendiri istrinya dirawat. Dan dia katakan, aku melihat istriku luar biasa. Aku merasakan bahwa dia cintanya sangat dalam kepadaku. Sambil guyon dia berkata, buktinya tahu nggak buktinya? Kalau dia sakit seperti ini cintanya sama aku makin besar. Sambil guyon dia bilang, semua orang dia lupa. Tapi dengan aku dia tidak lupa. Buktinya, kalau di rumah dia sendirian, aku lagi di kamar yang lain, yang dipanggil namaku. Nanti kalau perlu apa-apa, yang dipanggil namaku, dia bilang. Bukan nama orang lain. Orang lain dia lupa. Aku tidak dia lupakan. Maka bagaimana mungkin aku meninggalkan dia dirawat oleh orang lain? Ini Immanuel, saudara. Ini orang yang mengalami Immanuel. Tahu apa artinya hidup. Seperti yang dia yakini dalam pergumulan dengan Tuhan. Susah iya, 13 tahun. Nganggur. Cuma ngerawat istri. Orang bilang apa coba? Ada yang bilang dia bodoh lah. Ada yang bilang dia macam-macam. Tapi dia tetap yakin. Ini keyakinanku di hadapan Tuhan. Dan aku melakukannya. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Immanuel.
Immanuel itu sederhana. Ikut Tuhan, tunduk, menghidupi iman dengan perbuatan. Selesai. Engkau dan aku mengalami Immanuel itu.